Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis bisnis pada perusahaan Amazon. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ahmad Kortoni, Amelia Citra Apsari, Lin Muazza Aziza, saya sendiri Muhammad Gozi, dan Rizky Perdana Putra. Pertama-tama kita berkenalan dulu oleh apa itu Amazon. Amazon itu merupakan perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berada di daerah Seattle, Washington yang sangat berfokus pada e-commerce, cloud computing, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan di industri teknologi Amerika Serikat bersama dengan Google, Apple, dan Facebook. Nah, Amazon itu sendiri terkenal karena dia mempunyai streaming video, musik, audiobook, terus banyak lagi ada kayak Amazon Music, Twitch, atau Audible. Amazon juga memiliki cabang penerbitan Amazon Publishing, studio film, dan televisi, Amazon Studios, dan anak perusahaan komputasi awan Amazon Web Service. Ini menghasilkan elektronik konsumen termasuk perangkat Kindle e-reader, Fire Tablet, Fire TV, dan Echo. Akuisisi selama bertahun-tahun termasuk Ring, Twitch, Whole Food Market, dan IMDb. Perusahaan telah dikritik karena berbagai praktik termasuk pengawasan teknologi yang berlebihan, budaya kerja yang sangat kompetitif, dan menuntut penghindaran pajak dan karena anti persaingan. Nah, sejarah singkatnya dari Amazon itu sendiri adalah Amazon itu didirikan oleh Jeff Bezos di Bellevue, Washington pada tanggal 5 Juli 1994. Perusahaan ini dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian berkembang dengan menjual elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Nah, pada tahun 2015, Amazon melampaui Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat berdasarkan kapitalis pasar. Pada 2017, Amazon mengakuisisi Whole Food Market seharga US dollar 13,4 miliar yang secara substansial meningkatkan jejaknya sebagai pengecer fisik. Pada 2018, Bezos mengumumkan bahwa layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime telah melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Nah, visi misi dari Amazon ini selalu berpusat kepada fokus utamanya yaitu pelanggan. Amazon.com sejak dimulai pada tahun 1994 memiliki fokus yang jelas dan misi tersendiri. Pendirinya, Jeff Bezos, secara terbuka menyebut pernyataan misi Amazon sebagai kekuatan penuntun di balik keputusan kepemimpinan berkali-kali sejarah perusahaan. Amazon Corporate Mission Statement, pernyataan misi Amazon adalah kami berusaha keras untuk menawarkan pelanggan kami harga serendah mungkin, pilihan terbaik yang tersedia, dan kenyamanan maksimal. Misi perusahaan ini menjanjikan layanan e-commerce yang menarik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sasaran. Perusahaan berfokus pada variabel harga, pemilihan, dan kenyamanan. Dalam hal ini, karakteristik berikut yang diidentifikasikan dalam pernyataan misi perusahaan Amazon, yaitu misi mereka adalah harga terendah, harga terendah, pilihan terbaik, kenyamanan maksimal. Lalu dilanjutkan dari visinya Amazon menjadi perusahaan yang paling berfokus pada pelanggan di bumi. Tempat pelangganan dapat menemukan apapun yang mungkin ingin mereka beli secara online. Pernyataan visi ini menggarisbawahi tujuan utama organisasi bisnis untuk menjadi perusahaan e-commerce terbaik di dunia. Dalam hal ini, karakteristik berikut dapat diidentifikasi dalam pernyataan visi perusahaan, yaitu berjangkau global, pendekatan yang berpusat pada pelanggan, dan pilihan produk yang luas. Lalu analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Amel dan Lin. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats, yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Analisis SWOT ini membantu bagaimana suatu perusahaan dapat membangun dan mengembangkan strategi bisnisnya menjadi lebih baik lagi. Strength dan weakness berasal dari internal perusahaan. Jadi kedua hal ini tuh dapat dikontrol dan dapat berubah. Sedangkan opportunities dan threats adalah hal eksternal yang mempengaruhi suatu bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Kita dapat memanfaatkan peluang dan melindungi perusahaan dari ancaman, namun kita tidak dapat mengubahnya. Nah, dalam Amazon ini, strength dan weakness-nya itu, untuk strength ada strong brand name, brand valuation, customer oriented, differentiation and innovation, largest merchandise selection, involved into 3 key business, market leader, superior logistic and distribution system. Nah, untuk weakness-nya sendiri ada easily imitable business model, losing margin in few area, product flops and failures, limit brick and mortar presence. Lanjut. Untuk opportunities, itu ada expand physical online stores, penetrate or expand its operations, improve technological measures and organizational policies, backward integration, more acquisitions. Untuk threats-nya, ada kontroversi, government regulations, link to exploitative labor, cybercrime, imitation, fake product, economic recession, sama fake reviews. Nah, di analisis SWOT untuk Amazon di bagian kekuatan itu pertama kan tadi ada strong brand name. Jadi Amazon ini tuh memiliki posisi yang kuat dan merek yang sukses di pasaran. Lalu ada customer oriented. Amazon melayani banyak pelanggan untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. Jadi harga yang murah itu tuh berorientasi pada pelanggan. Lalu ada brand valuation. Nah, nilai untuk brandnya itu sekitar 125 miliar USD, urutan ketiga setelah Apple sama Google. Ini menurut Interbrand Global Brand Ranking pada tahun 2019. Nah, ada juga differentiation and innovation. Jadi Amazon ini menghadirkan ide-ide kreatif dan tambahan inovatif pada produk-produk yang ditawarkannya. Lalu ada largest merchandise selection, yaitu Amazon memiliki bermacam-macam produk yang lengkap sehingga menarik pelanggan online untuk melakukan pembelian di Amazon dibandingkan retail online yang lain. Ada involved into key business, yaitu Amazon punya 3 bisnis utama, yaitu Amazon Marketplace, Amazon Web Service, dan Amazon Prime. Nah, ketiganya ini bekerja dan mendukung satu sama lain secara keseluruhan. Nah, ketiganya ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Lalu ada superior logistic and distribution system. Nah, Amazon menggunakan sistem logistik dan distribusi yang sangat efisien, bahkan memiliki tarif tetap untuk periode waktu pengiriman yang berbeda. Dengan demikian, Amazon ini melaksanakan pengiriman barang dan produk yang andal, aman, dan cepat kepada pelanggan. Nah, lalu ada market leader dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 USD triliun dan pendapatan tahunan di atas 280 miliar US dollar, Amazon benar-benar pemimpin pasar dalam industri retail online. Nah, untuk weakness-nya ini, ada kelemahan dalam Amazon ini. Yang pertama, easily imitable business model. Jadi, bisnis retail online itu sekarang udah banyak banget yang make, udah jadi hal yang lumrah. Jadi, nggak sulit untuk meniru model bisnis ini. Contohnya seperti eBay, dan di Indonesia itu ada Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu, declining customer safety. Nah, karena meningkatnya penawaran, Amazon mempunyai tantangan untuk memeriksa tiap produk dan menjamin tingkat keamanannya. Lalu, over dependence on distributors. Amazon ini sangat mengandalkan distributor. Hal itu dapat membuat Amazon dalam masalah. Lalu, limited brick and mortar presence. Amazon itu punya toko offline yang terbatas. Kadang hal ini menyulitkan pelanggan untuk membeli barang yang tidak dapat dijual di toko online. Lalu losing margins in few area, kehilangan keuntungan di beberapa wilayah. Salah satunya karena kendala pengiriman gratis pada pelanggan menjadi salah satu alasan yang mengeksploitasi
berekspos risiko kehilangan margin di beberapa pasar. Lalu terakhir ada product flops and failures. Nah, jadi Amazon ini pernah meluncurkan sebuah produk ponsel sendiri yaitu Fire Phone dan mengalami kegagalan dan kerugian yang cukup besar. Untuk opportunities-nya atau peluangnya ada expand physical online stores dengan memperluas toko fisik. Amazon dapat meningkatkan daya saing melawan pengecer kotak besar dan melibatkan pelanggan dengan merek tersebut. Kemudian ada penetrate or expand its operation. Amazon dapat memperoleh peluang untuk menembus atau memperluas operasinya di pasar berkembang. Ada backward integration, dapat melakukan integrasi mundur dengan memperluas produksi merek in-house seperti Amazon Basic untuk membedakan penawarannya dan meningkatkan margin keuntungan. Terus ada improve technological measures and organizational policies. Amazon memiliki kesempatan untuk meningkatkan langkah-langkah teknologi dan kebijakan organisasi untuk mengurangi penjualan palsu. Terus ada more acquisitions, lebih banyak akuisisi perusahaan e-commerce dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan dan mengurangi tingkat persaingan. Next. Kemudian untuk jenisnya ada government regulation. Peraturan pemerintah juga dapat mengancam jalannya bisnis Amazon di beberapa negara kritis. Amazon tidak mengirim ke Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah. Terus ada kontroversi. Beberapa kontroversi telah menyebabkan penurunan citra merek Amazon. Orang-orang bereaksi kritis dan memboikot situs Amazon pada tahun 2010 ketika mereka menemukan bahwa itu menjual buku The Pedophile's Guide to Love and Pleasure, a Child Lover's Code of Conduct, Links to Exploitative Labor. Amazon adalah salah satu dari 3 raksasa retail yang menghadapi pengawasan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena menjaga rantai pasokan dan sumber tenaga kerja yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini membuat raksasa e-commerce tersebut menghadapi risiko reputasi, ekonomi, dan hukum. Terus kemudian ada cybercrime. Meningkatnya cybercrime dapat mempengaruhi sistem keamanan jaringan perusahaan. Next. Economic recession. Amazon tidak kebal terhadap resesi ekonomi. Jika ketidakpastian ekonomi memburuk, hal itu dapat mempengaruhi penjualan Amazon. Imitation. Imitasi itu sederhana karena banyak pendatang baru yang muncul di pasar biasanya dengan model bisnis Amazon yang sama. Fake products. Meningkatnya produk pemalsuan dan palsu mengancam keuntungan Amazon. Kemudian ada fake review. Amazon memiliki banyak sekali ulasan palsu dan belakangan karena pandemi. Ulasan produk adalah indikator penting dan pelanggan sangat bergantung pada ulasan untuk pembelian. Lalu ada business service, function, and process of Amazon Inc. yang akan dijelaskan oleh Kortoni. Baik, saya akan menjelaskan tentang business service. Pertama, business service adalah sebuah layanan yang ditujukan pada pelanggan bisnis dengan unit bisnisnya. Misalnya, penyampaian layanan keuangan kepada pelanggan bank atau barang ke pelanggan toko retail. Penyampaian layanan bisnis yang sukses seringkali bergantung pada satu atau lebih layanan IT. Nah, kemudian kita akan menganalisa bisnis service apa saja yang terdapat di Amazon. Amazon adalah scale company, di mana terdapat banyak sekali anak perusahaan di sana. Nah, ada beberapa service yang umum yang ada di Amazon. Pertama yaitu retailnya sendiri, yaitu Amazon Store-nya. Kemudian ada Amazon Prime, di mana di situ terdapat Amazon Prime Video ataupun Amazon Prime Music. Kemudian ada juga digital content, di mana Amazon juga memproduksi film-film atau musik-musik, bahkan ada juga majalah yang disebar di retail mereka ataupun di Amazon Prime. Kemudian ada Amazon Video, di mana itu salah satu service yang ada di Amazon Prime juga. Kemudian ada delivery. Itu merupakan salah satu retail lah. Dengan dia sebagai retail, maka mereka ekspansi ke atau investasi pada bidang transportasi dan juga logistik untuk bisa meningkatkan model bisnis mereka. Kemudian ada juga Amazon Web Service, yaitu adalah layanan cloud hosting, layanan cloud untuk pengembangan web. Kemudian yang terakhir ada Amazon Echo. Amazon Echo ini adalah service
dari Amazon di mana mereka menyediakan produk-produk elektronik yang bisa digunakan untuk home service. Dan masih banyak lagi service-service yang disediakan oleh Amazon. Kemudian selanjutnya. Kemudian ada business function. Business function didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dimulai oleh suatu peristiwa, perubahan informasi, bahan atau komitmen bisnis, dan prosedur menjadi output. Misalnya, pemenuhan pesanan, pembuatan faktur, manajemen kas, batch produksi, pelacakan respon pelanggan, pengajuan peraturan, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, bila kita lihat business function yang ada pada Amazon, kami mengambil contoh. Yang pertama yaitu dari retail yang ada di Amazon. Untuk retail, Amazon mempunyai lini business function dari customer care misalnya, yaitu untuk membantu atau menampung keluhan-keluhan pelanggan, di mana itu merupakan bagian dari sales and marketing function. Kemudian ada advertising, yaitu untuk pengiklanan yang termasuk dalam sales and marketing function juga. Ada marketing product yang dari sales and marketing function juga. Kemudian ada transportation and logistic yang merupakan SCM function. Dan terakhir adalah develop website, yaitu IT function. Kemudian Amazon Echo seperti yang saya jelaskan tadi adalah service di mana mereka membuat suatu produk untuk pelayanan home service yang juga didukung oleh AI assistant yang mereka buat, yaitu Alexa. Untuk mendukung Amazon Echo ini, mereka membutuhkan business function seperti purchasing good and raw materials, yaitu membeli bahan-bahan mentah yang bagus, di mana itu merupakan SCM function. Kemudian ada juga planning and budgeting untuk perencanaan planning dan budget untuk produksi, dan ada juga product development, yaitu termasuk dalam fungsi research and development function. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Amazon Web Service. Amazon Web Service seperti yang saya jelaskan tadi adalah layanan cloud. Nah, dalam layanan cloud membutuhkan business function seperti customer support untuk pelanggan-pelanggan yang mungkin masih awal di bidang cloud, bisa menampung keluhan-keluhan mereka pada customer support. Dan ini merupakan bagian dari sales and marketing function. Kemudian ada marketing of product, dan yang terakhir ada product development untuk meningkatkan layanan cloud yang mereka punya. Selanjutnya, business process. Business process merupakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya. Nah, bisnis proses yang terdapat dalam Amazon tentu banyak. Jika kita lihat dari service yang ada di Amazon. Seperti misalnya bila kita sebutkan dalam retail yang ada di Amazon, maka bisnis proses yang terdapat di situ seperti pemesanan produk, pendaftaran akun, lalu dan yang lain. Kemudian kami mengambil salah satu contoh bisnis proses dari Amazon dalam retailnya, yang dimana ini adalah pembelian produk bagi prime account atau bagi akun yang primer. Nah, dalam bisnis proses Amazon untuk pembelian produk, maka proses pertama yaitu adalah ketika customer melakukan order, itu merupakan event yang memicu proses selanjutnya, yaitu kemudian masuk ke aplikasi, di mana aplikasi akan memproses order tersebut sesuai dengan detail-detail yang sudah dimasukkan oleh customer. Kemudian aplikasi memproses untuk cek saldo. Kemudian di cek saldo itu aplikasi akan melihat kepada database-nya apakah tersedia saldo mencukupi atau tidak. Apabila tidak cukup, maka order dibatalkan. Apabila cukup, maka dilanjutkan dengan pemberitahuan pada warehouse.
Nah, kemudian itu akan masuk pemberitahuan untuk di bagian warehouse and logistik. Di warehouse logistik, maka setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, mereka akan melakukan permintaan terkonfirmasi, mereka akan mengirim kepada customer. Di bagian aplikasi, mereka akan melakukan permintaan invoice, di mana mereka akan mengecek apakah data yang sudah masuk itu benar atau tidak. Kemudian apabila user mengatakan tidak, mereka akan memverifikasi. Jika sudah, maka invoice akan dinaikkan dan dikirim ke bagian warehouse and logistik. Nah, setelah permintaan dan warehouse and logistik, maka item dan invoice akan dipaketkan. Nah, di mana ini adalah akun Prime, maka pada layanan Amazon, akun Prime akan mendapatkan servis yaitu 2 hari pengiriman. Maka akan terjadi 2 hari pengiriman item dan invoice diterima oleh customer. Oke, berikutnya. Lalu ada bisnis model Canvas Amazon Inc. yang akan dipresentasikan oleh Rizky Perdana Putra. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bisnis Canvas. Sebelum kita masuk ke bisnis Canvas, kita masuk dulu ke bisnis model. Bisnis model itu adalah menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya. Proses konstruksi dan modifikasi model bisnis juga disebut model bisnis dan merupakan bagian dari strategi bisnis. Model bisnis dipakai untuk menjelaskan secara formal maupun informal hal tersebut untuk menjelaskan dari bisnis termasuk tujuan, proses bisnis, target pelanggan, penawaran, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, sumber, praktik perdagangan, dan proses kebijakan operasional termasuk budaya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan apa itu bisnis Canvas. Bisnis Canvas adalah atau model Canvas ini disebut juga dengan BMC. Adalah sebuah gambar yang mengandung sejumlah variabel menggambarkan nilai dari sebuah organisasi. Model Canvas dapat digunakan sebagai alat bantu strategis untuk mengembangkan organisasi yang baru berkembang. Dalam bisnis Canvas terdapat beberapa aktivitas atau bisa dibilang atribut-atributnya. Yang pertama itu ada key partner, lalu ada key activity, lalu ada key resource, lalu ada value proposition, untuk selanjutnya ada customer relationship, lalu ada channel, lalu ada customer segment, lalu ada cost structure, dan terakhir ada revenue stream. Pertama kita masuk ke key partner. Di key partner ini salah satu bisnis Canvas itu adalah menjalin hubungan dengan penjual. Jadi bisa dibilang Amazon ini harus meninggalkan dari antara hubungan dari penjual dengan e-commerce tersebut, lalu ada pemasok dan produsen. Sedangkan di key activity-nya itu dia meliputi merchandise, produksi, dan desain. Selanjutnya di key resource itu
terbagi menjadi yang satu ada fisik itu berupa gudang atau warehouse. Lalu yang kedua itu ada intelektual, yaitu perform yang baik. Dan yang ketiga adalah manusia, dan manusia ini sendiri di sini berfungsi sebagai pengembangan web dan aplikasi. Lalu untuk value proposition-nya itu ada harga dan kenyamanan. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu di sini Amazon itu harus meningkatkan di pelayanan mandirinya dan juga di pelayanan otomatis. Lalu ada channel, di channel ini sendiri Amazon memiliki Amazon.com, lalu ada mobile application dan retailer lainnya. Untuk selanjutnya ada customer segment, di sini itu ada pasar yang luas, lalu ada cost structure yaitu biaya penyokong serta skala ekonomi, dan yang terakhir itu ada revenue stream yang isinya itu ada penjualan retail, konten dan buku online, komisi pada penjual reseller, serta pelanggan utama bulanan. Mungkin cukup sekian, untuk kurang lebihnya saya balikan kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.